Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Amria dari Prodi Hukum semester 3. Mohon izin menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang pengertian hukum acara pidana. Sebagaimana ditulis oleh H. Tresna dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, menunjukkan pembagian hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik terdiri dari hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang. Hukum pidana terdiri dari A. Objective use venal strafrecht in objective zin material, B. Subjective use penalty strafrecht in subjective zin formil. A. Objective use venal strafrecht in objective zin merupakan sejumlah peraturan larangan atau keharusan dan terhadap pelanggaran, maka diancam pidana. Objective use venal strafrecht in objective zin ini ada atau dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Material, mengandung peraturan-peraturan tentang A. Perbuatan yang dapat dipidana, B. Siapa yang dapat dipidana, C. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang. 2. Formil, mengandung sejumlah peraturan yang mengandung cara negara mempergunakan haknya melaksanakan pidana. B. Subjective use penalty strafrecht in subjective zin merupakan sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk membidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa objective use venal strafrecht in objective zin membahas masalah peraturan-peraturannya, sedangkan subjective use penalty strafrecht in subjective zin membahas masalah organ yang membidana, yang di dalam hal ini adalah negara. Pengertian hukum acara pidana itu sendiri menurut beberapa sarjana adalah 1. Menurut Mudetno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dilaksanakan apabila sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. 2. Menurut De Boscamper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bila mana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana. 3. Menurut Simmons, hukum acara pidana adalah mengatur bila mana negara dengan alat-alat pelengkapnya mempergunakan haknya untuk memidana. 4. Menurut S.M. Amin, hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara ini suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Dari pendapat keempat sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara singkat, pengertian hukum acara pidana yaitu 1. Dalam arti sempit mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana material, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. 2. Hukum acara pidana dalam pengertian luas merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Berarti juga walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana material, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan penjelasan hukum pidana tersebut, adapun hal-hal yang diatur oleh hukum acara pidana. 1. Menurut Susilo Yuwono, hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang A. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana, B. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi 1. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana. 2. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan sidang pengadilan. 3. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Serta 4. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Menurut Subekti, hukum acara pidana harus mengatur a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan oleh alat-alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut. B. Cara-caranya memuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan. C. Cara-caranya menuntut tersangka ke muka hakim. D. Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga hakim itu mencapai putusannya. E. Bagaimana menjalankan putusan itu. 3. Menurut R. Ahmad Sumidiprodjo, hukum acara pidana itu harus mengatur a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan oleh alat-alat negara yang khusus untuk keperluan tersebut. B. Diusahakannya para pelaku dari perbuatan itu. C. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tersebut dapat ditangkap jika perlu untuk ditahan. D. Alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim. Demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim. E. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan oleh tersangka dan ditindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan. F. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim. G. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan. Berdasarkan pengertian dan apa yang diatur oleh hukum acara pidana, pada hakikatnya hukum acara pidana merupakan proses dari 1. Proses penerimaan pengaduan atau laporan sedang akan atau telah terjadi suatu tindak pidana. 2. Proses penyelidikan dan penyidikan. 3. Proses upaya paksa yakni penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. 4. Proses penuntutan. 5. Proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. 6. Proses upaya hukum. 7. Proses pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 8. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.